Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Yang pertama ialah pengertian ijtihad, yang mana terdapat dua bentuk masdar yang berbeda artinya. Yang pertama ialah jahdun, yang mana artinya ialah kesungguhan, sepenuh hati atau serius. Contohnya dapat kita temukan dalam surah Al-An'am ayat 109. Nah, yang kedua ialah kata juhdun, yang artinya kesanggupan atau kemampuan, yang mana di dalamnya terkandung arti sulit, berat atau susah. Nah, contohnya terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 79. Dan adapun menurut ahli fikih, ijtihad ialah mencurahkan kesungguhan untuk mendapatkan hukum syara dari suatu dalil tafsili terperinci dari dalil-dalil syariah. Selanjutnya ialah hukum berijtihad, yang mana secara umum ijtihad itu ialah wajib. Nah, seorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal syara sendiri, tidak menetapkannya secara jelas dan pasti. Nah, adapun dalil tentang kewajiban untuk berijtihad, yang pertama ialah Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Dalam ayat ini Allah menyuruh orang-orang yang mempunyai pandangan faqih untuk mengambil iktibar atau pertimbangan dalam berpikir, yang mana artinya Allah juga menyuruh kita untuk berijtihad, sedangkan suruhannya itu pada dasarnya adalah untuk wajib. Yang kedua ialah Quran surah An-Nisa ayat 59. Dan dalam ayat ini Allah menyuruh mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul. Yang diperselisihkan itu biasanya sesuatu yang tidak ditetapkan Allah secara jelas dan tegas dalam firman-Nya. Kemudian ialah kedudukan dan fungsi ijtihad. Ijtihad mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat Islam. Dan ijtihad banyak fungsinya, salah satunya ialah untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Quran dan hadis. Selanjutnya ialah metode ijtihad, yang mana terdapat 6 metode. Yang pertama ialah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid dari umat Islam atas hukum syara mengenai suatu masalah pada suatu masa sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua ialah qiyas. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Quran dan hadis dengan hal lain. Yang ketiga ialah istishad. Nah, istihsan adalah memperhitungkan sesuatu lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Yang keempat ialah maslahah mursalah. Cara penetapan hukum berdasarkan pada pertimbangan manfaat dan kegunaannya. Yang kelima ialah uruf. Uruf ialah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsipal Quran dan hadis. Yang keenam ialah istishab, yang mana artinya tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Selanjutnya, syarat mujtahid. Yang pertama, memiliki pemahaman atas ayat-ayat hukum dalam Al-Quran secara etimologis dan epistemologis, yang mana seorang mujtahid haruslah menguasai makna-makna harfiah secara tekstual, kontekstual, dan memahami makna secara umum, khusus, atau mustarak. Yang kedua ialah mengetahui hadis-hadis tentang hukum dan tidak ada keharusan menghafalnya.
Namun, seorang mujtahid itu harus mampu merujuknya saat dibutuhkan. Setidaknya, seorang mujtahid mengetahui 500 hadis tentang hukum dan dapat menentukan 3000 hadis. Yang ketiga, mengetahui objek ijma' mujtahid generasi terdahulu. Agar apa? Agar seorang mujtahid tidak mencetuskan hukum yang menyalahi garis konsensus pendahulunya. Yang keempat, mengetahui tata cara qiyas, cara-cara penerapannya, ilat-ilatnya, terus metode penggaliannya, masalik al-ilat. Yang kelima, memiliki pengetahuan tata cara penalaran dengan mengetahui syarat-syarat penerapan berbagai bentuk argumentasi, serta termasuk diantaranya ialah penalaran silogisme. Yang keenam ialah memiliki cakrawala luas dalam penguasaan bahasa Arab. Yang ketujuh, mengetahui nasikh mansukh. Yang kedelapan, mengetahui kepribadian para periwayat sehingga dapat memastikan status periwayatannya. Kemudian, tingkatan mujtahid. Terdapat 3 bagian, yaitu mujtahid al-mustaqil, yang mana mujtahid yang memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki metode tersendiri dalam melakukan ijtihad. Yang kedua ialah mujtahid al-muntasib, yaitu mujtahid yang memiliki syarat-syarat berijtihad dan ia melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam berijtihad masih merujuk pada teori yang dirintis oleh imam mazhab, namun tidak berpengaruh oleh mazhab tersebut, atau dengan kata lain, mujtahid pada peringkat ini memiliki bentuk fikih sendiri. Yang ketiga ialah mujtahid al-muqayyad, yang mana seseorang yang telah memiliki syarat-syarat berijtihad mampu menggali hukum dari sumbernya tetapi tidak mau keluar dari dalil-dalil dan pandangan imamnya. Meskipun begitu, dalam masalah-masalah yang tidak dibicarakan oleh imamnya, mereka tampil mengistinbatkan hukumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.